Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang teori perilaku Ohio dan Michigan Studies. Perkenalkan, saya Umi Kharotunisa. Saya Elma Dwi Kristiana. Dan saya Maimunah. Langsung saja, materi yang pertama akan dijelaskan oleh Erma Dwi. Baik, yang pertama ada perbedaan fokus gaya kepemimpinan orientasi tugas dengan orientasi hubungan. Yang pertama, gaya kepemimpinan orientasi tugas. Gaya kepemimpinan ini adalah gaya manajemen yang menempatkan fokus utama pada penyelesaian tugas, pencapaian tujuan, dan peningkatan efisiensi kerja. Tugas orientasi kepemimpinan biasanya mencakup pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan tugas, penerapan standar kerja yang tinggi, serta penggunaan ketidakseimbangan dan hukuman untuk memastikan bawahan mematuhi aturan dan menyelesaikan tugas sesuai dengan ekspektasi. Selanjutnya ada karakteristik yang dimiliki oleh gaya kepemimpinan orientasi tugas, yaitu yang pertama ada pengawasan yang ketat, yang kedua kritik dan koreksi, yang ketiga pengelolaan standar tinggi, yang keempat penggunaan kekuasaan. Adapun ciri-ciri gaya kepemimpinan orientasi tugas yaitu yang pertama, penetapan standar dan ekspektasi yang tinggi. Yang kedua, pengawasan ketat terhadap pekerjaan bawahan. Yang ketiga, prioritas pada pencapaian tujuan dan hasil. Yang keempat, pemberian instruksi dan arahan yang jelas. Yang kelima, pemecahan masalah yang cepat dan sistematis. Dan yang terakhir, manajemen waktu yang efektif. Yang kedua ada gaya kepemimpinan orientasi hubungan. Gaya kepemimpinan orientasi hubungan adalah tipe kepemimpinan yang menitikberatkan pada kualitas hubungan antara pemimpin dengan bawahannya. Pemimpin dengan orientasi ini sangat peduli terhadap kesejahteraan karyawan, memberikan dukungan, kepercayaan, serta membuka komunikasi yang bebas agar karyawan menyuarakan pendapat mereka. Beberapa ciri khas pemimpin yang berorientasi pada hubungan adalah ekspresif, fokus pada kebutuhan bawahan, membuka jalur komunikasi, dan mendukung kemajuan karyawan. Adapun gaya kepemimpinan orientasi hubungan memiliki beberapa karakteristik, yaitu pemimpin sangat ekspresif dan aktif membangun ikatan kerja yang kuat dengan karyawan. Selanjutnya ada memprioritaskan kesejahteraan kebutuhan bawahannya, memberi perhatian khusus pada aspek personal dan emosional. Yang terakhir ada membuka jalur komunikasi dua arah sehingga karyawan bebas mengemukakan pendapat dan ide. Selanjutnya yaitu penelitian Ohio State University dan Michigan University. Penelitian Ohio University, teori perilaku kepemimpinan merupakan salah satu pendekatan klasik dalam studi kepemimpinan yang menitik beratkan pada perilaku yang ditunjukkan oleh seorang pemimpin dalam mempengaruhi bawahannya, bukan pada sifat bawaan atau karakteristik pribadi pemimpin. Dalam studinya, Ohio State University mengidentifikasi dua dimensi perilaku utama yang dimiliki oleh seorang pemimpin, yaitu yang pertama ada struktur struktur prakarsa atau inisiasi struktur. Ini adalah perilaku pemimpin yang berorientasi pada tugas di mana pemimpin menetapkan struktur kerja yang jelas, menjadwalkan tugas, mengatur prosedur, serta mengarahkan aktivitas bawahan menuju pencapaian tujuan organisasi. Yang kedua yaitu ada consideration atau pertimbangan. Dimensi ini menggambarkan perhatian pemimpin terhadap hubungan interpersonal dengan bawahannya,
Pemimpin menunjukkan sikap ramah, percaya, menghormati, dan peduli terhadap perasaan serta kebutuhan bawahannya. Kedua dimensi ini tidak saling meniadakan, melainkan saling melengkapi. Seorang pemimpin yang efektif perlu mampu menyeimbangkan antara fokus pada tugas dan perhatian pada hubungan sosial dalam kelompok. Untuk mengukur dua dimensi perilaku tersebut, para peneliti Ohio State University mengembangkan instrumen yang disebut dengan Leader Behavior Description Questionnaire atau LBDQ. Selanjutnya yaitu penelitian Ohio State University ini membawakan pemahaman bahwa kepemimpinan bukanlah suatu yang hanya dilihat dari sifat bawaan, tetapi bisa dipelajari, dikembangkan, dan diaplikasikan lewat perilaku tertentu. Beberapa temuan penting yang dikemukakan adalah, yang pertama ada pemimpin yang hanya fokus pada tugas tanpa memperhatikan hubungan sosial seringkali kurang efektif dalam jangka panjang. Yang kedua, sebaliknya, pemimpin yang terlalu fokus pada hubungan interpersonal namun mengabaikan perencanaan tugas juga kurang produktif. Yang ketiga, pemimpin yang fleksibel dan mampu menyesuaikan pendekatan mereka berdasarkan kondisi, kebutuhan bawahan, dan tujuan organisasi cenderung lebih berhasil. Selanjutnya yaitu penelitian Michigan University. University of Michigan merupakan salah satu institusi yang secara signifikan berkontribusi pada pengembangan teori perilaku kepemimpinan. Melalui dua dimensi utama, perilaku kepemimpinan, orientasi pada karyawan, dan orientasi pada tugas. Penelitian ini menyoroti bahwa keberhasilan kepemimpinan tidak hanya bergantung pada bagaimana seseorang memimpin pengelolaan tugas, tetapi juga bagaimana mereka membangun hubungan dan membangun hubungan yang sehat dan sportif dengan bawahannya. Terdapat dua dimensi dalam kepemimpinan dalam penelitian Michigan University, yaitu yang pertama, Employee Centered Leadership atau kepemimpinan berorientasi karyawan. Gaya kepemimpinan ini menekankan kepedulian, dukungan, dan perhatian terhadap kebutuhan serta kesejahteraan bawahan. Yang kedua adalah Production Centered Leadership atau kepemimpinan berorientasi produksi. Gaya ini lebih menitik beratkan pada perencanaan pengorganisasian, pengawasan tugas, serta penegakan standar kerja mencapai produktivitas dan target organisasi. Selain dua dimensi di atas, penelitian ini mengidentifikasi 3 gaya kepemimpinan yang membedakan efektivitas seorang pemimpin. Yang pertama yaitu ada task-oriented behavior. Pemimpin fokus pada tugas, pengaturan kerja, dan pencapaian hasil dengan menegakkan aturan dan prosedur kerja. Yang kedua ada employee-oriented behavior. Pemimpin berfokus pada hubungan sosial dengan bawahan, memberikan motivasi dan perhatian emosional yang membangun loyalitas serta kepuasan kerja anggota tim. Dan yang ketiga ada participative leadership. Pemimpin mengajak bawahan berpartisipasi dalam mengambil keputusan, memperbaiki komunikasi, dan membangun kerjasama yang kuat. Baik, selanjutnya gaya kepemimpinan dalam konteks pendidikan, bisnis, dan sosial. Yang pertama yaitu gaya kepemimpinan demokratis. Gaya ini melibatkan pemimpin dan bawahan dalam pengambilan keputusan secara bersama-sama. Pemimpin tidak memiliki wewenang mutlak dan bersedia melimpahkan sebagian kewenangan kepada bawahan. Dengan cara komunikasi berlangsung dua arah, pengawasan dilakukan secara wajar, dan sikap pemimpin bertujuan membangun saling percaya serta menghormati. Selanjutnya nomor 2 yaitu gaya kepemimpinan entrepreneur. Gaya kepemimpinan ini sangatlah menaruh perhatian pada kekuasaan dan hasil akhir, serta kurang mengutamakan untuk kebutuhan akan kerjasama.
Gaya kepemimpinan model ini biasanya akan selalu mencari pesaing dan akan menargetkan standar yang tinggi. Yang ketiga yaitu gaya kepemimpinan delegatif. Pemimpin memberikan kebebasan kepada bawahan untuk mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah secara mandiri. Pemimpin jarang memberikan arahan langsung dan gaya ini cocok untuk bawahan yang memiliki kemampuan tinggi. Karakter pribadi pemimpin sangat mempengaruhi gaya ini yang biasanya diterapkan saat pemimpin tidak dapat menjalankan tugasnya sementara waktu. Sebenarnya masih ada banyak lagi, teman-teman bisa membaca di makalah. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada pertanyaan, teman-teman bisa mengirimkan di grup. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.